Silakan untuk bertanya. Boleh di via chat atau langsung angkat tangan dan hidupkan mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz moderator. Ya, begini Ustadz, ya, memang kita tahu bahwa ilmu itu sangat penting dan sangat mulia lah ilmu itu ya. Tapi begini, memang banyak orang yang artinya berilmu tapi memang lurus begitu. Tapi ada juga yang pada akhirnya tuh gimana ya, seperti baru-baru ini saya secara tidak sengaja tuh menonton Sacha Stephenson ya, itu dia juga Nice Daily gitu kan, jadi itu kan mereka viral gitu, viral di dunia. Jadi si Sacha ini dia sudah bertahun-tahun lah ya, dan melaksanakan mengimplementasikan ilmu dia sampai hafal 6 juz gitu Quran, kemudian dia pakai nikab, dia bongkar hadis, bahasa Arabnya bagus, tapi pada akhirnya gimana ya, dia tuh mungkin seperti terbebani sehingga dia lepas semuanya. Jadi memang masih berislam tapi dia udah lepas semuanya. Seperti Nes Daily itu kan juga ya, pada akhirnya dia dari Muslim tapi kemudian dia sampai mengatakan bahwa agama sama ya, kalau gitu saya bikin agama sendiri namanya nasisme gitu kan. Maksud saya memang itu ada mungkin niat atau gimana yang tercemar, tapi apakah kita boleh koreksi juga bahwa apakah ada metode yang salah dari pembelajaran atau dakwah kita sehingga ada orang-orang seperti itu. Apalagi yang sekarang yang paling banyak kita lihat paham-paham liberal begitu, Ustadz. Itu yang maksud saya. Jadi berilmu memang yang benar, tapi pada akhirnya ada yang seperti itu. Nah itu untuk koreksi kita itu apa gitu, apa yang salah? Kalau mereka ya sudahlah, mungkin niatnya yang tidak baik atau guru yang gimana, tapi untuk kita apa gitu, apa yang kita lakukan? Mungkin ada metode yang salah dari kita. Begitu Ustaz. Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertanyaannya Bu Fakriani. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesungguhnya buah daripada ilmu itu adalah amalan. Artinya kalau dia mengerjakan, mengamalkan ilmu yang telah dia miliki, itu berarti ilmunya itu sudah ada buahnya, ada hasilnya. Nah, kalau kemudian yang terjadi adalah dia tidak mengamalkan ilmu yang telah dia miliki, itu berarti ilmu dia itu tidak berbuah, seperti pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin, kasajarin bila samarin. Dan ilmu orang yang punya ilmu tetapi dia tidak diamalkan, itu seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, orang yang dia punya ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, dia sudah tahu misalnya, ini kita mungkin yang Ibu sampaikan tadi sebuah contoh, saya kasih contoh lain. Dia sudah tahu misalnya dia tahu bahwa sombong itu, takabur itu adalah sifat yang tidak baik, ya kan? Tapi dia tetap sombong, tapi dia tetap takabur. Nah, ini berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Dan dalam Islam, Allah mengecam orang-orang yang dia punya ilmu, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Banyak ayat-ayat yang hadis yang pertama menjelaskan keutamaan orang yang punya ilmu, tapi di sisi lain juga mengecam orang-orang yang dia punya ilmu, tetapi dia tidak mengamalkan. Antara lain ayat yang berbunyi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian antakulu, kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Artinya kalian punya ilmu tetapi ilmu itu tidak kalian amalkan. Jadi dosanya sangat besar. Beban bagi orang yang punya ilmu lebih besar daripada orang yang tidak punya ilmu. Orang punya ilmu dia dimuliakan dengan ilmunya, tetapi dia juga bisa jatuh dengan ilmu yang dia miliki tersebut. Maka oleh sebab itu, kembali ke pertanyaan Ibu Fakriani tadi, apakah dia salah metode dalam dia menuntut ilmu sehingga dia bisa tidak mengerjakan sebuah ilmu yang dia kerjakan, menjauh dari prinsip-prinsip Islam misalnya, ya kan? Nah, yang pertama bisa jadi itu
karena dia kesalahan metode dari awal. Makanya Syekh Zainuddin dari awal sudah menjelaskan bahwa ketika seorang muslim dia akan menuntut ilmu, diingatkan betul kepada si muslim ini bahwa dia menuntut ilmu untuk diamalkan. Bahwa ilmu itu untuk diamalkan, bukan sekedar diketahui. Karena buah daripada ilmu adalah amalan dan pengembangannya, pengajarannya kepada orang lain. Itu adalah buah ilmu. Kalau setelah punya ilmu kemudian tidak diamalkan, berarti ilmu dia tidak berbuah. Berarti sama dengan dari awal dia tidak menuntut ilmu untuk memetik buahnya dari awal. Nah, oleh sebab terus bagaimana dengan kejadian-kejadian ada orang berilmu. Nah, ini kembali kepada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang muslim. Bahwa siapa saja itu bisa khilaf, siapa saja dia bisa salah, tapi muslim terbaik adalah yang ketika dia tahu dia berbuat salah, dia segera beristighfar dan kembali mengintrospeksi dirinya. Dia segera memperbaiki diri dan kembali ke posisi awal dia. Karena sesungguhnya Islam sendiri juga menyediakan wasilah-wasilah, perangkat-perangkat untuk agar dia bisa terhapus dosa-dosa yang dia kerjakan. Nah, bukan berarti ya ketika kita katakan tadi begitu mulianya orang yang berilmu, bukan berarti orang yang berilmu itu tidak akan khilaf, tidak akan berbuat kesalahan, ya kan? Itu semua manusia berilmu atau tidak itu pasti akan terus diperdaya oleh setan, bahkan sampai hari kiamat ya. Sampai kita mati terus akan diperdaya. Tapi seorang muslim terbaik, seorang yang punya ilmu, dia adalah mereka yang setelah dia berbuat salah, dia lalu menyadari kesalahannya tersebut dan kemudian mencoba memperbaikinya di waktu-waktu berikutnya. Makanya apa yang membedakan antara seorang yang punya ilmu ketika dia berbuat salah dengan orang yang tidak punya ilmu ketika berbuat salah? Orang yang punya ilmu, dia akan dapat menyertai kesalahannya tersebut dengan kebaikan. Karena dalam Islam sendiri diajarkan bahwa wa'atbi'i sayyi'ati bil hasanati tamhuha. Kebaikan yang kita kerjakan akan dapat menghapus keburukan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mengerjakan sebuah kesalahan, keburukan, maka kemudian kita menyertai kesalahan ini dengan kebaikan. Dan kebaikan ini itu akan dapat menghapus keburukan kita sebelumnya. Nah, kalau seorang dia punya ilmu, kalau dia kerjakan seperti itu, maka kesalahan dia sebelumnya itu akan terhapus. Nah, makanya inilah pentingnya seorang memiliki ilmu, karena dia dengan ilmu ini dia akan tahu bagaimana cara dia menghapus dosa-dosa dia sebelumnya. Nah, sementara orang tidak punya ilmu, dia tidak tahu ada kesempatan dia untuk memperbaiki dirinya, ya kan? Jadi kita jangan melihat orang yang berbuat salah padahal kan dia sudah berilmu, kenapa dia berbuat salah, ya kan? Jadi kita tidak mungkin memandang dia dengan kacamata yang berarti dia sudah pasti masuk neraka. Nggak bisa. Karena bisa jadi dia nanti akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah setelah dia menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan dia tersebut. Kalau dia ada memperbaikinya. Nah, terus bagaimana dengan kasus misalnya dia sudah tahu tapi tidak dia juga memperbaiki. Maka ini berbicara babnya sudah berbicara tentang hidayah. Kan ada orang kalau dalam kisah-kisah yang kita pelajari ada dulu misalnya dalam tafsir yang saya baca itu kisah, kalau nggak salah saya kisah Syekh Bal'am. Dia seorang yang punya di masa Nabi Musa dahulu kalau nggak salah saya. Jadi dia seorang yang sangat alim, tapi dia justru kemudian menjadi seorang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah tahu, tapi dia justru menentang. Nah, itu kenapa? Ini persoalan lain lagi, persoalan hidayah. Maka kita sebagai seorang muslim, di samping diminta untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu kita juga diminta untuk senantiasa untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan, agar Allah menetapkan hidayahnya kepada kita. Maka dalam sholat kita membaca Fatihah juga ada penggalan ayat dalam Fatihah yang berbunyi Shiratal Mustaqim. Jadi kita diminta untuk senantiasa meminta petunjuk kepada Allah agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Saya kira demikian, Ustaz Burhan ya. Baik.